بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر شعال القرآن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل الإذن بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nusuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadatin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawahi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyahi wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlin wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawayna ta'anu wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifada wal istifadah wan naf'u wal intifa' والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus TKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para asatidz, para tuan guru, para orang tua, para tokoh, para hujjaj yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah. Mudah-mudahan para tuan guru, para asatidz, para DKM semua, para tokoh, para orang tua senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah dalam segala urusan. Mudah-mudahan senantiasa terus mendapatkan hidayah, riayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah semua majelis ta'lim, kemudian jamaah salat berjamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat wal afiat,
Allah jaga kita semua, Allah berikan keberkahan dalam masyarakat kita, dalam jamaah kita, dalam keluarga kita, berkah dalam ilmu, umur, kemudian juga harta, jabatan, pekerjaan, semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita semua dari segala macam musibah, penyakit, para bahaya ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, belajarnya kita di sini, tadabburnya sama-sama kita di sini, Allah bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran, bentuk kecintaan kita kepada firman Allah Jalla wa'ala, yang tentu membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian tafsir kita, tadabbur kita. Terakhir kita masih membahas ya surah Al-Balad. Ya, kita pertemuan terakhir telah sampai di firman Allah Jalla wa'ala, ayahsabu allam yarahu ahad. Ya, ayahsabu allam yarahu ahad. Ya, bahwasanya kemarin tokoh yang disebutkan oleh para ulama tafsir, ya, orang pemuka Quraisy, Asad bin Killah, salah satu pemuka Quraisy yang merasa banyak harta, ya, punya kekuasaan, kemudian dia menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya hanya untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa tidak ada yang bisa menguasai dirinya, tidak ada yang bisa menguasai dirinya, dan dia merasa tidak ada yang mengawasi dirinya. Padahal setiap manusia, kita semua ya dikuasai oleh Allah Jalla wa'ala, urusan kita semua, kebutuhan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita semua. Ya, jadi dia punya harta, tapi hakikatnya hartanya yaqulu ahlaktu malal lubada. Hartanya yang dia keluarkan, yang dia habiskan adalah senantiasa hakikatnya ahlaktu, ya, menghancurkan dirinya. Ya, kalau kita berbicara harta banyak tapi nggak ada manfaat, rasanya sia-sia. Ya, kita ingat yang kemarin baru meninggal tuh. Siapa, Pak? Ratu Elizabeth II. Ya, Bu. Katanya emasnya bejibun tuh, emas batangannya. Tahu bener apa salah? Ya, di bawah tanah ada rak-rak emas batangan dikumpulin sama dia. Ya, subhanallah. Ya, ketika meninggal nggak ada yang dibawa. Ya, harta sebanyak itu, ya, warisan sebanyak itu nggak ada yang dibawa hartanya. Ini subhanallah. Karena yang namanya akhirat, yaumul hisab, ya, syaratnya harus ada iman. Ketika Allah mengatakan seluruh umat manusia merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang punya iman, ya, yang senantiasa melakukan amal saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa ya, kita sebagai seorang mukmin ya, bisa memanfaatkan ya, nikmat yang Allah berikan senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 8 dan seterusnya, firman Allah Jalla wa ala menjelaskan, ya, alam naj'al lahu ainain ya wa lisanan wa syafatain. Ya, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, bahwasanya dalam tafsir yang lain jelaskan istifham takrir. Ya, ini pertanyaan ya supaya kita mikir. Pertanyaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ya supaya kita ini mikir. Orang yang diberikan kenikmatan, harta, jabatan, kekuasaan, semuanya, tapi dia tidak gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi menghalang-halangi ya syiar Islam, dakwah Islam,
dan terjadi sampai sekarang. Ya, alam naj'al lahu ainain, ya, istifham takrir. Pertanyaan ya untuk menetapkan, untuk supaya kita mikir, ingat kembali bahwasanya ja'alna lahu ainain, Allah telah berikan, Allah telah jadikan kita punya yang namanya ya mata, ya, dua mata kita ini, ainain, wa lisanau wa syafatain, ada lidah dan dua bibir. Ya, ini bagaimana Allah Jalla wa Ala ya mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, keagungan Allah, kebesaran Allah Jalla wa Ala, ya, supaya kita sadar bahwasanya kita hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kenikmatan yang namanya mata, ya, lisan, ya, kemudian bibir kita, syafatain. Karena yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala ini merupakan sumber, ya, sumber kenikmatan atau salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa paham, kita bisa mengerti, ya, kita dapat ilmu pengetahuan ketika kita melihat dengan mata kita. Ya. Kemudian kita bisa mengutarakan maksud kita, ya, kita bisa mengajarkan, ya, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa ngomong, semuanya dengan lisan dan kedua bibir kita. Ya, makanya Allah sifati, Allah jelaskan orang-orang munafik itu, orang-orang kafir, ya, summum, bukmun, umyun, ya, summum, bukmun, umyun. Ya, summum, apa Mbak summum? Ya, nggak bisa melihat, ya, buta. Bukmun, bisu. Ya, umyun, tuli. Ya, padahal hakikatnya dia punya mata, dia punya mulut, dia punya telinga. Ya, makanya dikatakan jahiliyah adalah ketika dia tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal otak mereka pinter, ya, mereka ahli fasahah wal balaghah, ahli bahasa, ya, mereka dihormati, tapi mereka orang-orang kafir Quraisy disebut jahiliyah. Karena tadi tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah berikan mata, kemudian juga Allah berikan mulut, ya, lisan kita ini, bibir semua. Makanya senantiasa bahwasanya kalau kita melihat perintah Allah, kita dengar perintah Allah Jalla wa Ala, yang kita sebutkan apa Pak? Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita apa? Patuh. Wa ata'na, ketika kita melihat. Jadi setelah kita mendengar, kemudian kita melihat. Ya, kita dengar dan kita melihat, sami'na wa ata'na. Dan di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini, ya, salah satunya tadi Asad bin Kildah ataupun yang lainnya, mereka punya mata, ya, mereka punya mulut, mereka melihat sendiri bagaimana akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka melihat dengan kepala mereka sendiri bagaimana itu Rasul hidupnya, bagaimana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesehariannya, apa yang beliau sampaikan. Ya, ketika dia ahli fasahah wal balaghah, ketika mereka mengaku ahli syair, ya, maka balaslah. Misalkan ketika memang mereka ragu dengan Al-Quran, maka buatlah, ya, hal yang semisal dengan Al-Quran. Coba, ya, dan pernah ditantang oleh Allah Jalla wa Ala, dan mereka tidak akan pernah bisa. Ya, kalau mereka tidak melihat dengan mata mereka, ya, wajar, tapi mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Ya, bagaimana Rasulullah berdakwah, akhlaknya menyampaikan Al-Quran. Ya, Rasulullah dibilang ahli syair, ya, ahli sihir. Ya, Rasulullah dibilang apa? Majnun, gila.
Ya, Al-Quran dibilang asatirul awalin, dongeng-dongeng orang-orang dulu. Ya, makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka semua. Ya, makanya firman Allah Jalla wa Ala di surah Al-Isra ayat 1 bunyinya apa, Pak? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terakhirnya apa tuh? Innahu was-sami'ul basir. Ya, ketika Allah menjelaskan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah berikan keberkahan semuanya. Ya, dulu saya sempat bingung kenapa akhirnya innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Allah Maha sami' apa? Sami' mendengar, wal basir Maha melihat. Kenapa enggak kalimatnya innahu ala kulli syai'in qadir? Bahwasanya Allah maha mampu menguasai segalanya, karena peristiwa ini di luar nalar manusia, ya, di luar kebiasaan manusia, apalagi dulu belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Ya, kalau ilmuwan mereka menerka-nerka itu perjalanan, ya, ke Sidratul Muntaha itu Rasul itu kalau pakai kecepatan cahaya sekitar 50 tahun. Pakai cahaya, kecepatan cahaya. Tapi kalau yang kayak kita biasa pakai pesawat itu sekitar 4,8 juta. 4,8 juta tahun. Ya, 4,8 juta tahun. Ya, jadi kalau misalkan salah satu di kita ada yang ke Sidratul Muntaha yang sekarang umurnya 40 tahun, ya, itu pulang-pulang udah umur 90 tahun. Yang lain yang nggak ngikut udah jadi fosil kayaknya. Karena 4,8 juta tahun, coba bayangkan. Ya, kita kalau dikasih pilihan tadi ayat itu, Bu, ya, kita nggak tahu ayatnya, kemudian kasih pilihan terjemahannya. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, ya, dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah berikan keberkahan di sekelilingnya, titik-titik, ya, Allah Maha mendengar, yang A, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, yang kedua, yang B, Allah Maha menguasai segalanya. Kira-kira kita pilih yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang B. Yang kedua, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menguasai segalanya. Tapi kenapa Allah mengatakan innahu was-sami'ul basir? Ya, karena ketika peristiwa itu terjadi, Allah ingin melihat. Allah Maha melihat siapa manusia yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian setelah itu, siapa yang beriman percaya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ingin mendengar apa yang terucap dari lisan manusia ketika mendengar peristiwa tersebut yang dijalankan oleh Allah Jalla wa Ala, yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad dituduh jadi tukang syair, nggak ada buktinya, mereka nggak bisa membuktikan. Ya, ketika tukang sihir, mereka nggak bisa membuktikan. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad dituduh sebagai majnun, orang gila, nah, peristiwa Isra Mi'raj itu mereka bilang Muhammad ini gila. Ya, makanya ketika orang kafir Quraisy bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka bilang Muhammad temanmu tuh gila, yang ngaku-ngaku perjalanan yang begitu jauh
ya dengan waktu yang singkat. Tapi apa yang diucapkan oleh As-Siddiq ya radhiyallahu taala anhu, ya, kalau itu keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku orang pertama yang percaya ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah ingin melihat siapa saja tadi yang percaya. Jadi efeknya setelah itu gimana? Allah senantiasa memperhatikan hambanya. Makanya ketika Allah katakan, ya, naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya. Kamu melihat sendiri bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian ahli syair, makanya di surah Yasin itu ya, ayat 69, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak mengajarkan, tidak menurunkan yang namanya syair kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yanbaghi la, ataupun yang sejenis syair, ya, ataupun yang mirip-mirip dengan syair, ya, bait-bait, ya. In huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Yaitu yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah zikr, ya, pengingat, ya, wa qur'anum mubin, dan juga Al-Qur'an yang menjadi pedoman, ya, bukti nyata dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak level dengan yang namanya syair. Ya, syair itu nggak level buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sudah diberikan Al-Quran di dalam hatinya, ya, yang melebihi segalanya. Para sahabat juga ahli syair. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman itu ahli syair. Ya, ahli syair. Jadi beda ya antara sihir dengan syair. Kita sedang berbicara syair, bait-bait yang suka mereka bikin, ya, dalam bahasa Arab. Karena mereka merasa diri mereka memang ahli bahasa Arab, ingin menandingi Al-Qur'an. Ya, makanya Allah ingatkan walisanan wa syafatain. Kalian punya lidah, punya mulut nih. Ya, coba buat kalau misalkan kalian nggak percaya. Ya, katakan apa yang mau kalian katakan. Dan semua terbukti, terbantah, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Ya, makanya orang-orang yang senantiasa, ya, di dunianya dia mengingkari apa yang disampaikan, ya, di dalam Al-Quran, kemudian juga sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan menyesal, ya, nanti. Ya, ketika di yaumil hisab mereka mendapatkan balasan, mereka mengatakan Rabbana absirna, ya, wa sami'na, ya, farji'na na'mal salihan. Ya, innalahu muqinun, bahwasanya mereka absirna, ya, absarna, ya Allah kami melihat. Jadi mereka harus melihat dulu baru mereka, ya, yakin. Kalau kita kan tadi sami'na wa ta'ana, ketika ada firman Allah Jalla wa Ala, karena kita mendengar, karena kita yakin itu firman Allah, maka senantiasa kita langsung, ya, yakin. Tapi orang-orang kafir ini di dunia mereka nggak mau dengerin, mereka mau lihat buktinya dulu. Makanya ketika di yaumil hisab mereka melihat buktinya, mereka mengatakan absarna, ya Allah kami melihat, wa sami'na, dan kami mendengar, farji'na, maka kembalikan kami lagi di dunia. Ya, minta dibalikin lagi, minta dihidupin lagi di dunia. Karena apa? Karena dia sudah melihat buktinya, mata lagi disinggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat lagi. Ya, bahwasanya absar, dari situ mereka melihat mata, ya, yang Allah singgung lagi seperti di ayat ini. Ya, mereka ingin, ya, dibalikin lagi ke dunia. Innahu muqin, bahwasanya mereka sudah yakin karena mereka telah melihat. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya.
Kemudian selanjutnya firman Allah Jalla wa Ala, ya, wahadainahun najdain, ya, wahadainahun najdain, ya. Firman Allah Jalla wa Ala, wahadainahun najdain. Ya, kemudian di sini jelaskan bayyana lahu tariqal khair wasyarr, ya, najdain. Ya. Jadi al-huda di sini kan kalimatnya, firmannya wahadaina kun najdain, dan kami berikan hidayah, petunjuk, ya, an-najdain, dua jalan yang jelas, ya, tariqal khair wasyarr, jalan kebaikan dan keburukan. Ya, sama yang kemarin kita bahas, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi hadaina di sini ini berasal dari kata al-huda, atau sering kita sebut dengan hidayah. Dan hidayah Allah itu jelas dalam kehidupan kita. Ya. Dan di sini Allah tidak memakai kalimat li. Biasanya kan kita mengatakan hadana li hada. Ya, hadana li, untuk. Tapi di sini Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Ya, karena memang yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala ini cukup jelas. Ya, an-najd, ya, ketika hidayah ini menjadi penjelas, ya, di sini kan kalau saya tulis diibaratkan batu besar, atau bisa diibaratkan seperti mercusuar, ya, yang navigasi kapal laut menjelaskan mana yang dangkal, yang mana batu karang ataupun yang lainnya, sehingga menjadi jelas itu, ya, nahkoda kapalnya. Begitu juga ketika ada batu besar, ya, itu dijelaskan, ini ada batu, ini ada karang, sehingga jelas. Begitulah hidayah, dan hidayah sudah jelas dalam kehidupan kita. Ya, apa yang dijelaskan oleh Allah, tariqal khair, ya, kemudian tariqus syarr, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ya, jadi najdain di sini adalah daratan, ya, berasal dari kata an-najd, daratan yang tinggi kemudian terbentang luas. Ya, tadi tinggi, kalau sudah tinggi berarti dia bakal jelas kelihatan. Ya, makanya kalimatnya wahadainahun najdain. Allah berikan hidayah, hidayahnya sudah jelas, ya. Kemudian najdainnya itu juga jelas. Ya, karena berasal dari kata najd, yang arti dataran yang tinggi dan luas. Kalau sudah tinggi maka dia akan kelihatan, apalagi luas, lebar, besar, kelihatan lagi. Ya, maka tidak ada alasan, ya, ketika kita tidak mau mengikuti hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa di sini Allah tidak memakai kalimat al-khair kemudian al-munkar? Ya, dijelaskan bahwasanya kebaikan itu luas, ya, terlihat jelas karena letaknya yang tinggi. Ya, semua benda jika diletakkan di tempat yang tinggi maka akan terlihat jelas. Jadi kebaikan ini, keburukan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, karena mereka sudah bisa melihat sendiri yang mana hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mana jalannya syaitan. Ya, kemudian juga di ayat yang lain jelaskan inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj, ya, nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainus sabil imma syakira wa imma kafura. Ya, ketika Allah Jalla wa Ala khalaqnal insan min nutfah, ya, amsyaj, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita manusia dari setetes mani. Kemudian selanjutnya nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya, kemudian Allah jadikan kita, ya, menjadi bisa melihat kemudian bisa mendengar. Lagi-lagi, ya, melihat dan mendengar. Ya. Inna hadainahu sabila, dan Allah telah tunjukkan kepada kita, berikan hidayah kepada kita, sabil, ya, jalan yang lurus. Imma syakirau wa imma
kafura. Ya, imma syakira wa imma kafura. Tinggal kita mau milih, ya mau jadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya al-insanu bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara dikasih pilihan sama memilih. Ya, ini kita berbicara takdir karena banyak orang beralasan dengan takdir. Ya, dia bilang ketika dibangunin sama bininya, "Bang, ngojek." Ya, nggak usah ngojek lah, takdir rizki udah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidur aja, nggak usah ngojek, nggak usah usaha. Karena yang namanya rizki nanti udah ada takarannya diberikan sama Allah. Ada Pak orang begitu? Ada nggak? Disuruh belajar nggak mau. Ya, karena dia tahu kemarin nilainya jelek, udah goblok aja. Ini udah takdir katanya. Ya, ini udah takdir dari Allah. Ya, nilainya jelek jadi orang yang goblok. Ya, jadi kalau sesuatu itu belum terjadi, maka kita nggak boleh beralasan dengan takdir. Tapi kalau sudah terjadi, nggak apa-apa. Ya, misalkan kita udah usaha, udah belajar, ya, tapi kita tetap nggak lulus, kita katakan mungkin ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita udah ikhtiar, kita udah usaha, ya itu boleh. Ya, tapi ketika orang beralasan dengan takdir padahal itu belum terjadi, itu nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu takdir kita baik atau buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, dan kita berusaha. Ya, Allah kasih ikhtiar, Allah kasih kekuatan. Ya, makanya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diajarkan bahwasanya manusia itu ya punya dua kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian juga kekuatan ya dari manusianya. Beda dengan Jabariyah, beda dengan Qadariyah. Jabariyah manusia bagaikan seperti apa? Seperti boneka. Ya, yang ikut skenario Allah, aturan Allah, nggak ada campur tangan manusianya lagi. Ya, Qadariyah bahwasanya manusia itu sendiri yang berbuat, nggak ada campur tangan Allah. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang sesat. Tapi dalam Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya manusia dikasih pilihan. Ya, dan ada hal-hal yang memang kita nggak bisa milih. Ya, misalkan hal-hal yang kita memang nggak bisa milih, kita terlahir jadi orang petukangan. Ya, orang tua asli petukangan, nggak usah milih, pengen jadi anak misalkan orang Eropa, orang Perancis. Ya Allah, ngapa jadi orang petukangan ya? Kenapa orang tua saya bukan orang Perancis, Inggris gitu kan? Yang cakepan dikit. Ya. Jadi manusia sekarang ketika ada suatu hal yang nggak boleh dipilih tapi pengen milih. Ketika udah ditetapkan kamu laki-laki perempuan, tapi ada aja yang masih milih juga. Ya, dia rubah-rubah tuh underdirnya. Ya. Seharusnya nggak boleh milih. Tapi ketika disuruh milih, dia nggak mau milih. Ini kita duduk di sini milih atau enggak, Pak? Kita milih di sini nggak? Milih nggak? Milih. Tadi habis zikir, habis doa, Allah kasih pilihan tuh. Ya. Mau pulang ya atau mau duduk di majelis ilmu, Allah kasih pilihan. Alhamdulillah kita bisa milih ke sini. Ya, tadi pas bangun Allah kasih pilihan buat kita. Mau terus tidur atau bangun berjamaah sholat subuh. Ya, ketika disuruh milih mereka nggak mau milih, atau milihnya tadi ya yang nggak sesuai dengan kehendak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Bahwasanya manusia itu antara diperjalankan dan berjalan sendiri.
Ya, antara ada pilihan, ya nggak boleh milih, kemudian boleh memilih sendiri. Ya, maka Allah ingatkan, ya di sini falaqtahamal aqabah, ya falaqtahamal aqabah. Ya, jadi iqtahama ini jawazaha, ya iqtahama ditafsirkan jawazaha, artinya melalui, makanya diterjemahkan tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Jadi aqabah itu adalah jalan yang mendaki, ya jalan yang nanjak, yang kalau kita taikin, kita jalanin ini bikin kita sesak, bikin kita capek lelah, yaitu al-aqabah. Walaupun ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwasanya aqabah di situ adalah darun, ya fi jahannam, darajat, bahwasanya lembah yang begitu tinggi, ya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Al-Qur'an nanti menjelaskan ketika Allah mengatakan falaqtahamal aqabah, kemudian Allah jelaskan wa ma adrakamal aqabah. Apa yang jalan yang mendaki dan sukar itu? Ya. Dan uniknya di sini, ya falaqtahamal aqabah, di sini pakai la an-nafi, ya bukan ma atau mim an-nafi, ya di sini pakai lam, karena biasanya kalau fi'lulnya mudhari', ya fi'lulnya mudhari' ini pakai fi'lul madi, ya iktahama, di sini fi'lul madi nih iktahama. Ya kalau fi'lulnya madi itu pakai ma, ya famaqtahama, ya pakai mim an-nafi kalau fi'lulnya madi. Tapi di sini fi'lul madi tapi pakainya la an-nafi, ya lan nafi di sini. Kenapa? Karena di sini Allah ingin menjelaskan yang namanya aqabah ini memang jalan yang terus-menerus sukar, sulit, berat untuk dijalankan. Jadi bukan sekali saja, tapi ini jalan kalau memang kita lalui dia terus sulit, ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Ya. Ada sesuatu yang berat yang akan kita alami ketika kita menjalani atau mendaki jalan tersebut. Ya. Falaqtahama, makanya kalimat iqtahama ini tadi, ya bahwasanya menempuh atau kita melewati. Ya misalkan ada jurang, kita lihat nih jalanan ada jurang, tapi kita mau ambil resiko, kita mau tetap jalan, itu iqtahama tuh. Ya. Atau misalkan ada orang yang anak yatim nggak punya orang tua, ya kemudian kita punya harta pas-pasan, tapi kita mau ambil resiko, ya kita yakin sama Allah, ya ketika harta kita pas-pasan, kita mau asuh itu anak, ya itu kita menempuh atau kita mengambil, ya falaqtahamal aqabah, ya tapi kenapa kalian, kata Allah Jalla wa Ala, ya tidak menempuh, tidak mengambil jalan, ya yang menanjak, yang mendaki dan sukar berat, ya wa ma adrakamal aqabah, ya wa ma adrakamal aqabah. Lalu dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya wa ma adrakamal aqabah, tahukah kamu jalan yang mendaki dan sulit, yang berat itu? Ya Allah ingin memberikan, sebenarnya Allah di sini ingin menjelaskan jalan-jalan tersebut. Ya, makanya nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini wa ma adrakamal aqabah. Jadi aqabah di sini yang dimaksud oleh Allah Jalla wa Ala jalan yang mendaki, ya, yang naik nanjak sukar itu adalah jalan-jalan kebaikan. Ya, karena dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu huffat bil makarih, bahwasanya yang namanya surga itu dikelilingi, diliputi oleh sesuatu yang dibenci sama manusia.
manusia. Ya, disuruh hadir di majelis ilmu enggak mau. Ya, disuruh sholat berjamaah masih enggak mau. Padahal itu jalan menuju surga. Al jannatu huffat ya bil makarih. Surga itu diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci sama manusia. Wan naru huffat bisyahawat. Tapi yang namanya neraka itu juga dikelilingi, diliputi dengan syahwat. Hal-hal yang memang disukai oleh manusia. Ya. Enakan nongkrong, ya. Enakan ngegibah. Apalagi gibah katanya kan apa, Bu? Maksiat yang paling gurih katanya. Ya, dosa yang paling gurih. Ya. Nah, jalan-jalan tersebut ya, ini kebaikan-kebaikan ini memang berat. Ya, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah terbiasa mengerjakan kebaikan tersebut, maka bukan aqobah lagi. Ya, bukan jalan yang mendaki sukar berat lagi, bukan. Tapi ini sesuatu yang menjadi kenikmatan dalam dirinya. Kalau orang sudah terbiasa bangun malam, dia nggak bangun malam, maka akan ada perasaan sedih dalam dirinya. Ada rasa sesuatu yang kurang, nyesel. Kok kenapa semalam nggak bangun malam? Ya. Kemudian telat jamaahnya atau nggak berjamaah. Kok bisa tadi nggak berjamaah? Atau orang kalau sudah biasa sedekah tiap hari, ya, atau sudah biasa sedekah subuh misalkan, tiba-tiba ya dia lupa belum sedekah. Kok bisa tadi nggak subuh, kemudian nggak sedekah? Ya. Jadi sebuah kenikmatan yang ada bukan sebuah kesukaran, tapi adalah sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang senantiasa tadi mau mendaki, menjalani ya jalan yang sukar, ya, yang sulit ini, tapi senantiasa bahwasanya ini jalan yang menunjukkan kita yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa saja itu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di ayat-ayat selanjutnya dari surah Al-Balad ini. Baik, terakhir saya jelaskan ini ya, wa ma adraka wa alimuka, bahwasanya Allah ingin mengajarkan mal aqabah ya yaqtahimuha ta'ziman li sya'niha. Ya, ini jalan yang Allah nanti ingin ajarkan kepada kita, yang kalau kita melalui, kita melewati, ta'ziman li sya'niha. Ya, ini derajatnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ta'zim. Ya, begitu besar li sya'niha, keadaannya atau derajatnya. Wal jumlatu i'tirad wa baina sabab jawaziha. Dan ayat ini yang menjelaskan nanti ya kenapa kita boleh melewati jalan tersebut, dan ayat setelahnya nanti akan dijelaskan jalan-jalan apa saja yang Allah perintahkan, yang Allah perbolehkan kita untuk melewatinya. Yang jalan tersebut merupakan menunjukkan kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih cinta kepada Al-Qur'an, lebih dekat dengan Al-Qur'an, kemudian juga lebih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semua. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah, keliru, khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.